Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya mau bahas soal-soal uji pemahaman bab 2, materi reaksi redoks dan sel elektrokimia. Spesifiknya soal-soal tentang sel volta dan juga korosi. Ada 10 soal pilihan berganda yang mau saya bahas, langsung aja saya mulai. Nomor 1, ada elektrode A dalam larutan A+, konsentrasi 1 molar, diukur potensial elektrodenya dengan menggunakan elektrode PTH2. Ternyata arus listrik mengalir dari elektrode PTH2 ke elektrode A. Pernyataan yang tidak benar adalah, jadi kalau kita ingat deret volta ya, di kiri itu kan yang negatifnya, yang di kanan itu yang positifnya kan. Nah, jadi kuncinya di sini arus listrik ngalir dari elektrode PTH2 ke elektrode A. Arus listrik itu mengalir dari katode ke anode, berkebalikan dengan elektron ya. Ini arus listrik. Nah, jadi bisa disimpulkan dari sini bahwa PTH2-nya yang jadi katode, yang kutub positif, sedangkan elektrode A yang jadi kutub negatif atau anode. Gitu ya. Jadi kata kuncinya dari arus itu, arus listrik itu. Nah, kita tahu bahwa katode itu tempat terjadinya reaksi reduksi. Jadi dia asam ini ya. Jadi 2H+ tambah 2 elektron menghasilkan H2. Sedangkan di anode itu tempat terjadinya reaksi oksidasi. Jadi si A itu akan teroksidasi menjadi A+ tambah elektron. Udah, kalau kita lihat opsi-opsinya, dia minta yang tidak benar ya. Potensial elektrode A bernilai positif, salah, harusnya negatif. Elektrode PTH2 sebagai katode benar ya. Suhu 0 derajat dan tekanannya 1 atm, harusnya 25 derajat Celcius ya. N0 dianggap elektrode PTH2 0 volt ya, kesepakatannya untuk H2 itu hidrogen itu 0 ya. Terjadi reaksi A+ tambah elektron menghasilkan A. Ini kan reaksinya reduksi. Sementara si A itu mengalami oksidasi. Jadi ini banyak yang tidak benar ya. Jadi yang A bisa, udah pasti si elektrode A bernilai negatif kan, karena listrik dari H2 ke A, katode ke anode. Suhunya juga ini salah. Ini yang E juga salah. Oke, jadi bisa A, bisa C, bisa E. Oke, nomor 1 agak membingungkan ya opsinya ya. Lanjut aja ke nomor 2. Ada diketahui nilai beberapa potensial elektrode standar F2Cl2Br2I2 ya. Ini semuanya gas halogen. Di antara gas halogen berikut yang dapat mereduksi Br2 dengan baik adalah, sebenarnya kita tinggal kuncinya deret volta lagi. Kita urutkan saja posisi mereka. Ya, jadi paling kanan itu pasti yang paling positif, si F2 itu. Ini berurut nih ya. Cl2, Br2, I2. Ingat sebelah kiri, sebelah kanan itu ya ketentuannya, kecenderungannya. Kanan itu oksidator. Daya pengoksidasinya tinggi ya. Yang kiri itu reduktor. Jadi dari sini udah kelihatan sebenarnya yang dapat mereduksi Br2 adalah cuma I2. Karena I2 itu reduktor. Mereduksi itu artinya kerjaan si reduktor. Ya, jadi opsi yang tepat adalah yang E. Nomor 3, ada sel volta disusun dari elektrode Zn dalam ZnCl2 dengan elektrode Cr dalam CrCl3. Oke, jika diketahui CD2 plus CD, E0-nya minus 0,43, CR3 plus CR, E0-nya min 0,74, maka, nah ini juga aneh ya, dikasih tahu Zn, tapi datanya
si CD. Nggak apa-apa, kita ganti aja ini jadi si CD ya. Oke, kalau kita lihat dari N0-nya, mana yang lebih positif, itu yang menjadi katode. Jelas ini yang lebih positif ya. Minus 0,74 itu yang lebih negatif atau anode. Oke, jadi kalau kita buat reaksi, yang katode tetap CD2 plus tambah 2 elektron menghasilkan CD. Sedangkan yang anode kita balik nih. Ini kita balik CR dulu, karena oksidasi kan. CR3 plus tambah 3 elektron. Setarakan elektronnya, kali 3 kali 2. 3CD2 plus tambah 2CR menghasilkan 3CD tambah 2CR3 plus. Ini langsung dapat jawabannya yang A. Oke, kalau kita cek yang B, CD akan bertindak sebagai anode. Salah ya, karena dia lebih positif jadi katode. Anode cell-nya 1,36 volt. Nah, anode cell itu anode-nya si katode kurang anode-nya si anode. Katodenya kan CD, min 0,43. Min si anodenya si CR, 0,74. Ini plus ya malah ya. Jadi plus 0,31 volt. Berarti ini salah. Arus listrik seperti soal nomor 1 tadi ya. Arus listrik dari katode ke anode. Kutub positif ke kutub negatif. Katodenya CD, anodenya CR. Terbalik. CR mengalami reduksi, anode itu oksidasi. Dah, yang A ya. Nomor 4, ada diketahui ini notasi sel ya, 1, 2, 3. Nah, yang ditanya nilai anode sel yang terjadi pada reaksi ini. Jadi, kita kotak-katik reaksi yang diminta ini. Kita kotak-katik data-data yang 1, 2, 3 itu sehingga menjadi ini yang ditanyakan ini. Saya tulis di bawah dulu dia. Si ZN2 plus. Ini 2 garis itu jembatan garam ya. Ni2 plus. Ni. Ini yang ditanya N0-nya berapa. Itu. Oke. Ini 1, 2, 3. Yang terlihat jelas itu yang 2 ya. Zn-nya sama-sama di kiri kan. Tulis aja dulu. Kalau ada yang sama. 2Ag plus 2Ag. N0-nya juga tulis saja 1,56 volt. Yang kedua sudah kepakai ya. Lalu, nah kalau mau lihat Ni itu ada di kanan, tapi di data 3 Ni ada di kiri. Berarti kita balik atau kita putar reaksi yang ketiga. Balik. Ya. Jadi notasinya kita ubah, Cu yang di kiri. Yang di kanan, Ni-nya ya. Nah, harga N0-nya jadi berubah tanda, jadi minus. 2 dan 3 sudah kepakai ya. Nah, tinggal yang 1. Ya, kita kan nggak butuh Ag ya. Jadi kan Ag harus kita eliminasi. Cu juga kita nggak butuh, jadi kita harus eliminasi. Jadi reaksi 1 harus kita balik supaya nanti Ag dengan Cu bisa dicoret. Jadi ini 2Ag plus. 2Ag karena oksidasi di kiri ya. Ini di kanannya Cu2 plus Cu. Dibalik artinya N0-nya berubah tanda min 0,46 volt. Nah ini kalau kita coret bisa nih. Nah kan sisanya tinggal Zn2 plus Ni2 plus Ni sesuai dengan target yang diminta. N0-nya gimana? Ya tinggal hitung aja semua N0-nya. Saya dapat ini plus 0,52 volt.
atau yang A. Lanjut 5, ada mirip kayak tadi, ada sel volta ya dengan notasi selnya ini, ada 4. Yang ditanya logam yang paling kuat daya reduksinya atau sifat reduktornya ya. Sebenarnya kalau hafal deret volta udah ketahuan, reduktor itu yang paling kiri, pasti diantara ini Mg. Ya udah ketahuan langsung jawabannya sebenarnya. Kita buat dulu deret volta. Anggap aja di sini 0, kayak garis bilangan gitu ya. 1, 2, 3. Jadi kalau saya taruh di sini si Mg, kalau kita ke data 1, notasi sel 1, jadi ini artinya Mg itu di kirinya Ag sejauh 3,17 volt. Anggap aja volt itu jadi jarak gitu. 3,17 disinilah si Ag. Lalu notasi sel yang kedua menunjukkan kalau CD itu di kirinya Ag, tapi jarak mereka itu 1,2. Artinya mundur 1,2 dari 3,17. 3,17 kurang 1,2. 1,97. Sekitar sini. Nggak harus pas-pas, nggak apa-apa. Disinilah si CD. Ya. Lalu notasi sel yang ketiga, si Mn itu ternyata di kirinya CD. Jaraknya 0,79. Jadi mundurlah dari 1,97, mundur 0,79. Sekitar 1,1 ya. Disinilah si Mn. Baru dari notasi yang keempat, Cu ternyata di kirinya Ag jaraknya 0,46. Jadi dari 3,17 itu berkurang 0,46. Sekitar 2,7 ya. Disinilah si Cu. Jadi kalau kita hafal deret volta sebenarnya urutannya memang udah seperti ini, 5 ini. Ya. Jadi udah pasti yang di kiri lah reduktor. Reduktor itu daya reduksinya paling kuat. Kalau di kanan tuh oksidator. Daya mengoksidasinya. Yang ditanyakan daya reduksi. Yang A Mg ya. Nomor 6 diketahui notasi sel PTH2 1 atm, H plusnya 1 molar, terus X2 plusnya 1 molar, NO-nya 0,28 volt. Terus ada XX2 plus 1 molar dengan Y2 plus Y 0,13 volt. Yang ditanya elektroda standar Y. Jadi ini 1 atm kan keadaan standar. Konsentrasi 1 molar juga standar. Jadi langsung aja ya. Nah, anggap ini 1, notasi 1, notasi 2. Dari notasi 1 dulu. Jadi cara bacanya, ini N0 sel. N0 sel itu sama dengan N0-nya reduksi. Reduksi itu kanan ya. Kurang yang kiri. Jadi simpelnya N0 sel itu N0-nya si X kurang N0-nya si H2. N0 selnya nilainya 0,28 volt. N0X-nya nggak tahu, tapi kesepakatan H2 itu nilainya 0. Maka N0 dari X adalah 0,28 volt. Lalu ke ini ya, notasi sel kedua. Sama bacanya kayak yang pertama. N0 selnya ini sebanding dengan N0-nya si Y yang kanan kan, dikurang N0-nya si X yang kiri. Jadi 0,13 sama dengan N0-nya si Y, ini yang dicari ya, dikurang N0-nya X, kita udah dapat 0,28. Maka N0-nya si Y sama dengan 0,13 min 0,28 plus lah. Jadi ini 0,41 dadu.
Nomor 7 dan 8 dikasih ini ya, dikasih diagram sel volta. Ada notasinya juga, ada ininya juga ya, potensial reduksi standarnya Ag dengan Zn. Oke, nomor 7 berdasarkan gambar rangkaian sel volta, notasi sel yang paling tepat adalah, lihat aja, yang positif itu jadi katode, yang lebih negatif jadi anode. Sedangkan untuk notasi sel, yang tengah ini jembatan garam, kiri oksidasi, kanan reduksi. Terus ada satu garis untuk pembeda fase. Ya, katode itu kan reduksi, anode oksidasi. Artinya Zn lah di kiri. Yang di kanan Ag-nya. Yang bola ya, nomor 7. Untuk nomor 8, anode selnya berapa? Ya, anode sel, anode-nya katode kurang anode-nya anode. Yang jadi katode adalah si Ag, yang jadi anode si Zn. Tinggal masukin aja angkanya, 0,80 min lagi ya. Jadi positif 1,56 volt. Yang E. Sembilan, baterai yang digunakan untuk telepon genggam adalah baterai. Untuk telepon genggam itu handphone itu pakai ini ya, lithium ya. Ni kadmium itu biasanya untuk penerangan darurat tuh. Penerangan darurat. Kalau like lens ini yang kita kenal dengan baterai, batu baterai itu ya. Perak oksida itu ini untuk yang kecil-kecil seperti untuk arloji ya. Baterai arloji kan tahu ya, jam. Itu kan kecil ya, kayak baterai kalkulator juga. Aki ya tahu lah ya, untuk kendaraan bermotor ya, untuk motor, mobil, dan bisa bisa diisi ulang juga. Terakhir untuk nomor 10, ini untuk korosi ya. Berdasarkan gambar tersebut, paku yang akan berkarat paling cepat adalah paku nomor berapa? Paling cepat itu biasanya ada asam atau ada garam. Nih, nomor 5. Yang E. Oke, selesai ya uji pemahaman materi bab 2, reaksi redoks dan sel elektrokimia, tapi cenderung ke volta dan korosi ya. Untuk elektrolisis ada di video berikutnya. Mudah-mudahan 10 ini bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa ya, cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.